الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran pada hamba-hamba pilihanku. Faminhum zalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun, dan sebagian mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan sebagian mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Biidznillah, dengan izin Allah. Dzalika wal fadlul kabir, yang demikian itu adalah merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Ittihad, kajian subuh kali ini kita masih melanjutkan pertemuan yang sebelum-sebelumnya dalam pembahasan kajian Ulumul Quran. Kajian-kajian sebelumnya kita sudah mengetahui ayat yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita sudah mengetahui bagaimana kondisi jiwa Nabi Muhammad SAW ketika menerima ayat pertama berjumpa dengan malaikat Jibril, dan bagaimana peranan Sayyidah Khadijah ketika ayat pertama turun, dan peranan Waraqah bin Naufal dalam memberikan kata-kata peneguhan kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah sudah betul-betul mantap hatinya bahwa dia sudah benar-benar diangkat menjadi seorang Rasul yang harus menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Sehingga ketika Rasul sudah mantap, maka kajian kali ini kita akan membahas respon penduduk Mekah ketika mendengar wahyu pertama turun. Secara global terbagi dua. Ada yang percaya, ada yang menolak. Yang percaya disebutnya orang mukmin, orang yang beriman, orang Islam. Ada juga yang betul-betul menolak, bahkan mengganggu, mengancam, dan ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak usah omongin tuh, kalau yang menolak itu waktu pertama kali ayat turun itu banyak sekali. Abu Jahal, pamannya sendiri, Abu Lahab, bahkan mula-mulanya Umar bin Khattab juga sangat menolak. Nah, ada juga yang betul-betul menerima terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita dari keluarga dulu. Jadi pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan risalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Nabi dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Dakwahnya di rumah. Kalau zaman sekarang keluar juga japri intinya, seperti WA, jalur pribadi, tidak di grup gitu kan ya.
Di rumah dulu, ruang lingkup rumah Nabi Muhammad. Yang pertama kali beriman tentu Sayyidah Khadijah. Inilah wanita yang sangat mulia. Dia pertama kali beriman kepada baginda Rasulullah. Tentu dia rumahnya juga rumah yang pertama kali didirikan salat oleh baginda Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah beriman. Kemudian bagaimana dengan yang lainnya? Siapa saja yang ada di rumah Rasulullah? Ada juga namanya Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi Muhammad SAW, anak dari pamannya baginda Rasul, itu anak Abu Thalib, itu Ali karramallahu wajhah. Makanya gelarnya dia karramallahu wajhah, karena masuk Islamnya sejak kecil. Usianya waktu itu masih puluhan tahun, belasan tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun dia beriman kepada baginda Rasulullah. Itu Ali bin Abi Thalib, maka gelarnya karramallahu wajhah. Remaja, masih kecil, tapi sudah percaya betul kepada baginda Rasulullah SAW. Ada lagi yang di rumah Rasulullah itu namanya Zaid bin Harithah, juga beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Zaid inilah yang menemani Rasulullah ketika hijrah ke Taif. Rasul dilemparin batu, dilemparin kotoran oleh orang-orang kafir jahiliyah di Taif. Yang menghalang-halanginya itu adalah, yang menjadi tamengnya adalah Zaid bin Harithah. Jadi kalau dalam kajian ulumul Quran kita mengenal ada Zaid bin Harithah, ada Zaid bin Thabit. Kalau Zaid bin Thabit itu orang yang membukukan Al-Quran, yang diperintahkan oleh Abu Bakar, juga diperintahkan oleh Utsman bin Affan. Ini namanya Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah itu adalah anak angkatnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian selain Zaid bin Harithah, siapa lagi yang beriman yang ada di rumah? Tentu anak-anaknya Rasulullah SAW. Waktu itu ada 4 ya, karena yang laki kan pada meninggal. Anak pertama Rasul itu kan namanya Qasim. Qasim itu meninggal masih kecil. Kemudian anaknya lagi ada perempuan, yaitu Sayyidah Zainab. Ini masih hidup, bahkan sudah menikah di usia masih belasan tahun. Bahkan menikahnya sebelum baginda Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, sebelum mendapatkan wahyu di Gua Hira. Terus Sayyidah Zainab sudah menikah. Nanti kita ceritain bagaimana suaminya, apakah beriman juga. Kemudian anaknya Ruqayyah yang menikah dengan Utsman bin Affan. Kemudian anaknya juga namanya Ummu Kulsum juga menikah dengan Utsman bin Affan setelah Ruqayyah meninggal dunia. Jadi Utsman bin Affan adalah orang yang menikahi 2 putrinya baginda Rasulullah SAW. Kemudian anaknya lagi Fatimah, yang kemudian beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra. Dan yang terakhir anaknya yang lahir setelah Rasul mendapatkan wahyu di Gua Hira, yaitu Abdullah, anak bontot laki-laki. Abdullah ini disebut juga At-Thayyib atau At-Tahir, yang wangi, yang ganteng. Itu anak, satu-satunya anak yang lahir setelah turunnya wahyu di Gua Hira. Ada lagi satu, tapi bukan dari Sayyidah Khadijah, namanya Ibrahim. Itu dari Maria Kibtiyah. Tapi yang laki-laki itu meninggal masih usia sangat belia. Bahkan namanya Abdullah At-Tahir itu meninggal ketika masih bayi. Itulah 6 anaknya Rasulullah SAW. Ini harus kita kenalkan nih kepada anak cucu kita. Jangan sampai mereka kenal pemain bola, kenal pemain bola dari Amerika, dari Belanda, tapi anak Rasul, keluarganya Rasul nggak dikenalin. Kan 6 doang.
6 doang kan anaknya Nabi. Qasim, Sayyidah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Abdullah. Itu anaknya Rasul. Dan syukur-syukur kita bisa ngajarin anak-anak bapak-bapaknya Rasulullah ke atas gitu. Kalau saya ngapalinnya 55, gampang ya. Kan Nabi Muhammad itu punya ayah, namanya Abdullah. Abdullah punya anak, punya ayah, atas kan ya. Ulang ini. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. 5 tuh. Kemudian 5 lagi. Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. 5 tuh. Udah berapa? Udah 10. 5 lagi. Bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Udah 15 kan? Kemudian Kinanah punya bapak namanya bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nidar. 2 lagi bin Ma'ad bin Adnan. Jadi ada 22 ke atas dari Nabi Muhammad. 55 ngapalnya. Kalau diruntut kalau diruntut ini 22. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Ada 22. Itu nasab yang sahih. Kalau ada para penceramah, para kiai yang menyebutkan masih ada ke atasnya sampai Nabi Ibrahim, bahkan sampai Nabi Adam, itu riwayatnya memang ada riwayat seperti itu, tapi tidak sahih. Yang sahih dalam Dalailul Khair itu ada juga qasidah sampai Adnan itu yang sah, yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu bapak-bapaknya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita paling hafal sampai kakek ya. Kalau kakek itu juga nggak dikenalin ke anak kita siapa kakeknya. Nah itu nasab, ilmu nasab pertama kali hilang. Jadi begitu. Kalau kita karena nggak dikenalin sama anaknya siapa kakek engkong kita, ya anaknya nggak kenal lagi. Coba loh kalau kita nih hafal sampai kakek, dikenalin kepada anak kita, ya lumayan sampai buyut gitu kan. Dikenal lagi sampai cucu kita, sampai engkong keberapa gitu kan, lumayan. Siapa tahu kita keturunan siapa kita kesananya. Tapi kalau diterusi terus ya bahaya juga. Kalau nanti keturunan Abu Jahal, wah repot. Ya, Nabi Muhammad ya keturunannya bapak-bapaknya bagus-bagus. Ya kita kurang tahu juga, kurang paham keturunan siapa kita ke atasnya. Ya itu 55 ngapalinnya. Kalau ngapalin itu jangan banyak-banyak, dikit-dikit 55 nanti juga hafal. Ya ini anaknya Nabi Muhammad juga mesti kita kenalin kepada anak cucu kita. Ya ini bagaimana kita mau kenalin, kita juga nggak hafal ini. Kan gampang tuh. Nabi Muhammad itu punya anak 5. 2 laki-laki, ini diajarin dari Sayyidah Khadijah. 2 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki namanya yang pertama Qasim. Qasim itu makanya Nabi Muhammad kunyanya Abul Qasim, karena anak pertamanya Qasim. Kemudian anaknya lagi Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah Az-Zahra, dan yang terakhir yang bontot yang lahir setelah Rasulullah namanya Abdullah. Namanya sama seperti nama bapak, nama engkongnya, Abdullah atau At-Thayyib, At-Tahir. Nah itu bagaimana yang perempuan-perempuan tuh yang masih hidup, anaknya Nabi ketika Nabi mendapatkan wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, 4 di rumahnya anaknya, ya semuanya beriman, dan pengaruh daripada Sayyidah Khadijah juga. Lalu bagaimana dengan menantunya? Kan ada yang sudah menikah tuh satu, Sayyidah Zainab. Tab di ujung kita urut dulu.
Kemudian setelah berhasil dari lingkungan rumahnya, sepupunya yang di rumahnya itu Ali bin Abi Thalib yang suka main dengan Nabi Muhammad, yang diajar oleh Nabi Muhammad sejak kecil, yang diasuh oleh Nabi Muhammad sejak kecil. Ali bin Abi Thalib beriman, kemudian Zaid bin Haritha anak angkatnya Nabi Muhammad beriman, dan anak-anaknya yang sudah beriman juga. Lalu Nabi Muhammad keluar berdakwahnya tuh, menyampaikan surat Al-Alaq 1-5. Keluar tuh, bertemu dengan siapa? Dengan rekan bisnisnya, dengan teman yang sangat setia, yang sangat akrab, tuh bestinya Nabi Muhammad. Siapa dia? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Bakar. Beriman tuh, orang yang sangat mulia, orang yang sangat dermawan, dan orang yang sangat cerdik, pintar Abu Bakar itu. Ketika Nabi Muhammad menyatakan bahwa dia adalah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar enggak pakai nawar, langsung 100% beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada, kalau di kita kan di Indonesia ada 9 naga gitu ya istilahnya. Ini juga Abu Bakar juga punya lingkaran rekan bisnis. Yang waktu itu rekan-rekannya, teman-temannya sudah sukses, banyak duitnya gitu ya. Apa? Siapa dia? Teman-temannya Abu Bakar itu ada namanya Utsman bin Affan. Juga ada namanya Abdurrahman bin Auf. Juga ada namanya Sa'id bin Abi Waqqas. Juga ada namanya Zubair bin Awam. Itu rekan-rekanan bisnisnya. Diajak tuh oleh Abu Bakar Utsman. Utsman dari Bani Umayyah. Beriman tuh Utsman. Duitnya juga banyak, orang-orang pembisnis tuh. Kemudian ngajak lagi ke temannya Abdurrahman bin Auf, juga beriman. Sa'id bin Abi Waqqas, pembisnis juga, beriman juga. Zubair bin Awam, bahkan Zubair bin Awam ini menikahi putrinya Abu Bakar, beriman juga. Jadi lingkaran orang-orang kaya sudah beriman. Udah tuh keluar, udah dapat orang-orang yang hebat. Tapi dari segi orang-orang yang berkuasa belum ada yang beriman. Ini kan baru orang-orang kaya. Dari kalangan rumah sudah pada beriman. Orang-orang kaya, pedagang, pembisnis sukses sudah pada beriman. Cuma dari orang yang pimpinan Quraisy itu belum ada yang beriman. Kemudian masih diam-diam selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara diam-diam. Sehingga setelah dipusatkan di rumahnya Nabi Muhammad, kemudian ada juga orang yang beriman, namanya Arqam bin Abil Arqam. Rumahnya lumayan gede, sehingga rumahnya Arqam bin Abil Arqam ini dijadikan sebagai pusat dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Dari situ juga ada yang beriman. Siapa? Namanya Ammar bin Yasir. Yasir, keluarga Yasir sekeluarga beriman tuh. Tapi ketahuan oleh Abu Jahal. Keluarga Amr ini, keluarga Yasir ini ketahuan. Sampai-sampai istrinya Amir, Yasir ya, ibunya Amir, istrinya Yasir ini disiksa. Sekeluarga itu disiksa. Kalau tempat penyiksaannya sekarang itu, kalau kita keluar dari namanya tempat sa'i, itu kan ada gedung tuh gede itu di situ ya, Istana Raja. Itu namanya Jabal Abi Qubais. Disitulah disiksa siapa? Keluarganya Yasir, istrinya Sumayyah. Betul-betul disiksa oleh pimpinan kafir Quraisy, Abu Jahal. Bahkan budaknya Abu Jahal, yaitu Bilal bin Rabah, karena ketahuan juga beriman, disiksa di situ. Dan ternyata istrinya Yasir itu, Sumayyah, sampai meninggal dunia. Bayangkan, di bawahnya batu, di atasnya batu, dikala itu terik panas, kemudian ditindihin batu, di bawahnya batu, di atas batu. Itulah keluarga Yasir. Sampai-sampai orang yang pertama kali mati syahid itu seorang perempuan, istrinya Yasir, namanya Sumayyah.
Bilal termasuk yang selamat ketika disiksa. Karena Bilal ini adalah seorang budak, kemudian dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Bilal ini menjadi orang yang merdeka, bebas, dan ikut bersama Rasulullah SAW. Bahkan ketika diwajibkan sholat berjamaah, disunahkan sholat berjamaah, diwajibkan fardu ain, fardu kifayah, itu Bilal bin Rabah menjadi seorang muadzinnya Rasulullah SAW. Badannya hitam tapi suaranya bagus, sehingga menjadi muadzinnya Rasulullah SAW. Dan ini Bilal ini termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama memeluk agama Islam setelah disiksa karena dia ucap ahad, kemudian dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ketika dakwah di rumah Arqam bin Abdul Arqam, juga ada orang yang perempuan yang beriman, namanya Fatimah bin Khattab. Fatimah bin Khattab inilah yang menyebabkan kemudian Umar bin Khattab juga beriman. Padahal Umar bin Khattab ini di awal-awal Rasul menyampaikan dakwahnya, dia termasuk orang yang sangat menentang. Sampai ketika itu Umar bin Khattab udah membuka pedangnya gitu ya. Dia bilang kepada masyarakat, mau kemana wahai Umar bin Khattab kamu? Dibilang begitu oleh masyarakat. Saya ingin mencari Muhammad. Mau ngapain? Mau membunuh dia. Karena Umar bin Khattab ini jawara, pimpinan Quraisy, termasuk jawara di kota Mekah. Ketika gulat di pasar Ukais itu, gulat adu tanding 1 lawan 1, itu Umar bin Khattab selalu memenangkan itu gulat itu. Makanya dia orang hebat, ditakuti oleh banyak orang. Bahkan kalau Umar bin Khattab lewat, jin-jin saja mencari gorong-gorong. Jin aja takut pada Umar bin Khattab, apalagi manusia, orangnya hebat sekali. Biasanya banyak duitnya juga itu, preman pasar. Nah, ketika itu Umar bin Khattab sudah mencabut pedangnya, ingin mencari Nabi Muhammad, ingin membunuhnya. Namun ada yang bilangin, wahai Umar bin Khattab, ngapain kamu mencari-cari Muhammad, mau dibunuh? Kamu urusin aja dulu adekmu tuh. Adekmu sudah beriman juga pada Nabi Muhammad. Ngapain kamu mencari Nabi Muhammad? Kamu urusin adekmu dulu tuh. Akhirnya, wah, kok bisa gitu ya? Akhirnya dia ke rumah adeknya. Adiknya sudah menikah. Suaminya namanya Sa'id. Sa'id juga sudah menikah. Fatimah itu sudah menikah. Ketika Umar bin Khattab masuk kepada rumahnya Fatimah bin Khattab, ternyata betul kedengaran oleh Umar bin Khattab, suaminya Fatimah dan dia sedang membaca Al-Quran dan memegang lembaran-lembaran Al-Quran. Dulu belum berbentuk mushaf ya, baru lembaran. Sampai digedor tuh pintunya, masuk ke dalam rumah. Ketika masuk ke dalam rumah, direbut tuh oleh Umar bin Khattab lembaran yang dipegang oleh Fatimah. Ketika mau direbut, kata Fatimah, jangan. Ini lembaran ini haram dipegang oleh engkau. Sampai dipaksa direbut, akhirnya kerebut juga. Sampai akhirnya Fatimah terjungkal dan berdarah-darah gitu. Akhirnya Umar bin Khattab memegang tuh lembaran itu. Ketika memegang, karena dia walaupun preman, dia orang yang ahli sastra gitu, tahu betul bahasa Arab pada waktu itu. Itu Umar bin Khattab, orangnya pintar, cerdas, tata bahasa Arab sudah tahu betul, sudah mengerti, sehingga ketika memegang itu lembaran Al-Quran, gak mungkin ini kalau ini adalah datangnya dari seorang manusia. Fatimah yang sudah berdarah-darah itu akhirnya bisa meluluhkan hati Umar bin Khattab yang begitu keras, yang begitu brutal. Untuk Umar bin Khattab, sebelum Islamnya Umar bin Khattab itu luar biasa. Pernah satu hari dia ngajak anak perempuannya,
gali lubang sama anak perempuannya. Sampai-sampai ketika ada tanah yang menempel ke bajunya Umar bin Khattab itu sama anaknya dibersihin. Itu Umar bin Khattab. Tapi ketika lubang itu sudah dalam, ternyata anak yang perempuannya itu membantuin Umar bin Khattab gali lubang, justru itu lubang itu buat nguburin anak perempuannya yang masih hidup. Anak perempuannya hidup-hidup dikuburin oleh Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab sering kadang-kadang ketawa terbahak, kadang-kadang nangis. Itu Umar bin Khattab. Dia teringat masa lampaunya yang begitu suram. Makanya kita nih sebagai seorang muslim tidak boleh membenci seseorang itu pada dirinya, pada orangnya. Kalau ada orang itu kelakuannya jelek, amburadul, suka mencaci, memaki, itu jangan benci pada orangnya, tapi benci pada kelakuannya. Coba ini Umar bin Khattab. Kalau kita benci pada Umar bin Khattabnya, setelah dia masuk Islam kita akan tetap benci. Tapi kalau kita benci kepada kelakuannya, kepada sifatnya, maka ketika dia sudah berubah totalitas menurut agama Islam, maka kita tidak akan membenci lagi Umar bin Khattab itu. Nah, ketika sudah luluh hatinya, lalu yang tadinya mau mencari Nabi Muhammad untuk dibunuh, kali ini dia tidak ingin membunuhnya. Justru dia ingin memeluk agama Islam. Nabi Muhammad sedang kumpul dengan para sahabatnya, dengan orang-orang yang sudah beriman di rumah Arqam bin Abil Arqam. Ketika datang Umar bin Khattab, wah orang-orang pada ketakutan. Wah ini jangan-jangan mau ketahuan juga nih kita di sini. Nah, akhirnya situ ada Ali bin Abi Thalib. Kemana nih Umar bin Khattab? Tapi Rasulullah berusaha dan sudah tahu bahwa sebelumnya Rasulullah sudah berdoa, Allahumma aizil Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan ini Islam dengan dua Umar. Salah satunya Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Akhirnya Allah memilih Umar bin Khattab untuk menguatkan Islam. Datang kepada Rasulullah dan ternyata Umar bin Khattab memeluk agama Islam. Nah, mulailah dari orang-orang pimpinan Quraisy ini sudah ada yang beriman. Orang-orang kayanya sudah mantap. Dari karangan orang-orang lemah, budak juga ada yang sudah beriman. Amr bin Yasir dan keluarganya juga sudah pada beriman, walaupun Sumayyah ternyata harus meninggal dunia syahid pertama. Dan ternyata dari kalangan pimpinan Quraisy yaitu Umar bin Khattab juga sudah beriman. Ketika Umar sudah beriman, bertanya kepada Rasulullah, apakah kita ini ada dalam keadaan jalan yang benar? Ya, kita dalam keadaan jalan yang benar. Kata Umar bin Khattab, kalau kita dalam keadaan jalan yang benar, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi seperti ini? Keluar. Nah, mulailah. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, mulailah berdakwah secara terang-terangan. Ketika dakwah secara terang-terangan tentang banyak orang itu, ada yang bilang Nabi Muhammad gila lah, ingin mecah belah lah, dan lain sebagainya. Itu tantangannya luar biasa, berat sekali di awal-awal dakwahnya. Nah, itu tuh sudah. Kalau kita sudah mengetahui kalangan keluarga sudah ada yang beriman, kemudian dari kalangan orang-orang terdekat juga sudah beriman, dan ternyata ada yang tadinya orang sangat menentang juga beriman, sehingga orang-orang jawara itu sudah beriman, Islam makin kuat. Lantas bagaimana ketika Rasulullah dakwah secara terang-terangan? Lalu bagaimana dengan pamannya? Pamannya yang sangat membela, yang juga pimpinan Quraisy, apakah beriman kepada baginda Rasulullah SAW? Jadi yang namanya Abdul Muthalib itu punya anak laki-laki 10. Dan yang hidup ketika Nabi Muhammad diutus, diangkat menjadi Rasul, itu anak laki-lakinya tersisa 4.
Pertama namanya Abbas, kemudian kedua namanya Hamzah, dan ketiga namanya Abu Thalib, dan keempat namanya Abu Lahab. Itu anaknya Abdul Muthalib yang masih hidup ketika Nabi Muhammad diutus. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yang masih hidup pamannya baginda Rasulullah SAW itu ada 4. Jadi Abdul Muthalib ini memang Nabi Muhammad itu disebut namanya Ibnu Zabihain, dua anak dari dua bapak yang mau disembelih. Itu Nabi Muhammad. Pertama Ismail, dulu mau disembelih oleh ayahnya, tapi enggak jadi. Kedua Abdullah juga mau disembelih oleh ayahnya Abdul Muthalib, tapi enggak jadi. Bagaimana ceritanya? Jadi awal-awal Abdul Muthalib itu, kakeknya nih ya, awal-awal Abdul Muthalib itu menikah, lahir perempuan lagi. Kan waktu itu kalau punya anak perempuan kayaknya gimana gitu, kurang begitu diminatin. Bahkan banyak yang anak-anak perempuan itu dibunuh karena nggak bisa diajak perang. Sehingga Abdul Muthalib ini bernazar, kalau saya punya anak 10 laki-laki, maka yang satunya akan saya sembelih. Nazarnya gak ada semangat. Akhirnya lahir loh anak laki-laki, lahir lagi sampai akhirnya 10. Yang bontot itu namanya Abdullah. Itu anaknya Abdul Muthalib. Yang bontot Abdullah. Nah akhirnya ya ternyata Abdullah ini orangnya baik sekali. Orangnya juga ganteng, itu Abdullah. Dan Abdul Muthalib mau nggak mau harus menyampaikan nazarnya. Hanya dikumpulin tuh anaknya yang 10 itu. Ngapain? Ya saya mau menyampaikan kepada kalian bahwa saya bernazar, kalau saya punya anak 10, maka salah satu daripada kalian harus saya sembelih. Itu kata Abdul Muthalib. Akhirnya dikocok tuh, namanya dimasukin tuh, tulis namanya, diundi, keluar. Yang keluar Abdullah. Katanya ini bahasa kita ya. Kata Abdul Muthalib, ini anak kesayangan saya kok keluar. Kenapa enggak Abu Lahab aja gitu ya? Abu Lahab kan enggak ada seperti garang gitu ya. Enggak keluar, kenapa yang keluar Abdullah? Ini gimana nih ya? Akhirnya ya mau enggak mau, ya karena ini sudah nazar. Kalau nazar enggak dilaksanakan, nanti waktu itu ada keyakinan akan terjadi malapetaka istilahnya. Dibawa ke Ka'bah tuh, digiring tuh Abdullah, mau disembelih. Ternyata ketika mau disembelih datang tuh pimpinan Quraisy yang lain. Wahai Abdul Muthalib, engkau ini bagaimana kau membunuh anak kamu, anak laki lagi? Yang ada di kita ini yang dibunuh itu anak perempuan, bukan anak laki-laki. Gimana nih kata orang-orang nanti kamu menyalahi adat Mekah yang sekarang ada. Yang dibunuh itu banyakkan para anak perempuan, kamu anak laki-laki dibunuh. Di gimana kata dunia nanti? Kamu kan pimpinan Quraisy. Akhirnya bagaimana solusinya dong? Nih, di sana tuh di Syam ada orang yang istilahnya bahasa kita kan bahasa kasyaf gitu. Orangnya disabilitas, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi kalau dimintai pendapat selalu mengasih solusi yang sangat tepat. Akhirnya datang ke Syam. Abdullah juga dibawa. Bagaimana nih solusinya? Ini saya bernazar membunuh anak, menyembelih anak. Sementara ini adat penduduk kami ini tidak boleh. Akhirnya dikasih solusi. Sekarang begini solusinya. Dia berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, akhirnya ngasih solusi kepada Abdul Muthalib. Begini, diundi satu undian. Sekarang kan sudah Abdullah sudah terkena undian dari anak-anak kamu yang 10. Sekarang kamu undi lagi. Satu undian unta 10, satu undian Abdullah. Jadi ada 2 undian sekarang nih. Kamu silakan kocok berapa kali sampai keluar nama
Abdullah tidak keluar. Dikocok tuh, akhirnya dikocok. Yang kocokan yang pertama namanya itu unta 10 sama Abdullah. Dikocok, yang keluar ternyata namanya Abdullah. Berarti kamu harus menyembelih unta 10. Dikocok lagi, ternyata Abdullah keluar lagi, masukin lagi. Berarti kocokan kedua sudah unta 20. Dikocok lagi sampai dikocok 10 kali, ternyata yang keluar Abdullah. Masukin lagi sampai 11 kali baru Abdullah enggak keluar, yang keluar adalah nama unta tadi. Karena sudah 10 kali kocokan dan sekali keluar itu harus menyembelih unta 10. Akhirnya Abdul Muthalib sebagai penggantinya adalah harus menyembelih unta sebanyak 100. Karena kocokan 11 baru keluar nama unta. Jadi kocokan 1 sampai kocokan 10 itu keluar nama Abdullah. Karena nggak boleh Abdul disembelih, masukin lagi sampai kocokan 11 baru keluar unta. Wah, sekarang berarti unta yang disembelih. Berapa menyembelih unta? Menyembelih unta sebanyak 100 unta. Itulah Abdullah mau disembelih. Tapi dengan adanya solusi seperti itu, akhirnya Abdullah tidak jadi disembelih. Dan yang jadi disembelih adalah 100 ekor unta. Abdullah akhirnya menikah dengan Aminah. Dan luar biasanya ini, ketika Abdullah yang tadinya ganteng, orang-orang perempuan pada berebut semua pengen nikah sama Abdullah, tapi ketika sudah nikah dengan Aminah, malam pertama, malam kedua sudah terlewati, ternyata aura dari Abdullah ini sudah hilang dan berpindah kepada Sayyidah Aminah. Tak lama setelah menikah langsung Aminah itu hamil, mengandung baginda Rasulullah SAW. Tapi rahasia ilahinya, ketika Abdullah sudah memindahkan nurnya Nabi Muhammad kepada Aminah, Abdullah kan disuruh ke Syam. Akhirnya Abdullah meninggal dunia. Dan seakan-akan ketika Rasulullah sudah dipindahkan kepada Aminah dan Aminah sudah hamil, setelah itu Abdullah tidak menyentuh lagi, tidak boleh mengganggu lagi Rasulullah yang ada di dalam perutnya Sayyidah Aminah, sehingga Abdullah meninggal dunia. Jadi ketika masih dalam kandungan, Rasulullah sudah tinggal oleh ayahnya sama ibunya 6 tahun, kemudian diasuh oleh kakeknya. Ketika Nabi Muhammad usianya 8 tahun, kakeknya meninggal dunia, lalu diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai usia Nabi Muhammad tua. Nah, jadi kembali bahwa ketika Nabi Muhammad menerima risalah kerasulan, menerima surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, itu pamannya yang masih hidup, anaknya Abdul Muthalib yang 10 itu ada 4. Yang pertama Abbas, kemudian Hamzah, Abu Lahab, dan Abu Thalib. Hamzah, Abbas beriman kepada Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Abu Lahab? Menentang. Abu Lahab itu pernah gembira. Ini yang suka dijadikan dalil ketika orang maulid. Abu Lahab pernah bergembira ketika Nabi Muhammad lahir. Bergembira tuh sampai menghadiahkan seorang budak untuk ngurusin Nabi Muhammad. Sehingga karena Abu Lahab itu pernah bergembira ketika kelahir Nabi Muhammad, dimimpikan oleh saudaranya Abbas
ketika sudah meninggalnya itu Abu Lahab, dimimpikan oleh Abbas bahwa setiap hari Senin Abu Lahab diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Lahab yang kafir, yang menentang Nabi Muhammad, tapi gara-gara gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad, azabnya diringankan ketika hari Senin. Bagaimana dengan kita, orang yang beriman, orang yang percaya kepada baginda Rasul, bergembira dengan kelahirannya baginda Rasulullah SAW, itu berarti lebih-lebih nikmat yang didapatkan daripada Abu Lahab. Ya. Bagaimana dengan Abu Thalib? Hamzah, Abbas beriman kepada baginda Rasulullah. Kemudian Abu Lahab tidak beriman, menentang Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Abu Thalib? Nah, inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kita sebagai Sunni, walaupun Sunni juga ada yang berselisih itu, kita mesti meyakini bahwa Abu Thalib itu minan najihin. Abu Thalib itu termasuk orang yang selamat. Perselisihan pendapat berada pada apakah ketika orang itu meyakini beriman kepada Nabi Muhammad harus diikrarkan di hadapan orang banyak, ataukah cukup dia sendirian, dia mengikrarkan dirinya sendiri sehingga tanpa harus disaksikan oleh orang banyak juga keyakinannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperselisihkan. Kalau yang menyatakan bahwa Abu Thalib itu termasuk orang yang ghairu nazihin, tidak selamat, berarti dia berpendapat kalau orang beriman itu, kalau orang meluk Islam itu, dia menyatakan saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan disaksikan oleh orang banyak. Kalau dia meyakini seperti itu, berarti Abu Thalib ghairu najihin. Abu Thalib tidak selamat. Tapi kalau orang itu meyakini bahwa yang namanya keyakinan itu kan masalah hati. Ketika orang percaya, ya udah percaya, urusan saya. Soal disaksikan atau enggaknya, seperti sekarang nih, ada orang beriman percaya, oh saya yakin. Dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saya yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan saya, Nabi Muhammad utusannya. Yakin tuh. Tapi enggak ada orang menyaksikan. Apakah itu sah? Ada ulama yang mengatakan yang begitu pun dengan menyaksikan sendiri, yakin dengan sendirinya, itu sudah sah tanpa harus disaksikan oleh orang banyak. Lalu bagaimana dengan disaksikan oleh orang banyak? Itu untuk meyakini bahwa orang lain, supaya meyakini bahwa kita itu beriman, supaya kita gampang nanti kalau ingin merubah KTP kita menjadi tadinya Kristen kemudian menjadi Islam, supaya ada saksi dari orang-orang yang lain. Kalau cuma kita sendiri menyatakan beriman, berarti pihak pemerintah tidak mau mengganti KTP kita yang non muslim karena nggak ada saksinya. Itulah sehingga orang yang berpendapat seperti ini bahwa Abu Thalib minan najihin. Abu Thalib adalah orang yang selamat, orang yang berarti beriman kepada baginda Rasulullah SAW, cuma tidak terang-terangan menyatakan berimannya di hadapan orang banyak. Itu Abu Thalib. Maka Nabi Muhammad SAW, ana wa kafil yatain kahatain. Saya dengan orang yang membantu mengayomi anak yatim seperti dua jari ini yang sangat berdekatan nanti di surga. Berarti orang yang sangat membantu anak yatim siapa lagi? Kalau bukan Abu Thalib. Kan Nabi Muhammad yatim. Sejak kecil, sejak usia 8 tahun, Nabi Muhammad diasuh, dikasih makan, dikasih minum, diurusin pendidikannya dan sebagainya. Berarti Abu Thalib adalah apa yang dikatakan oleh hadis ini. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, inna Abu Thalib qad hama abi wa ummi wa at'amani wa saqani. Falamma tufiya qala lahu Allahumma inna as'aluka lahu bil mawaddati an tukhaffifa adzabal qabri wa tubashshirahu birruhi wa ruhah. Kata Nabi Muhammad, Abu Thalib adalah
orang yang menolong ayah saya, ibu saya. Bahkan ketika ibu saya meninggal, ketika ayah saya meninggal, kata Muhammad, dialah yang mengkafani. Dan ketika Abu Thalib meninggal dunia, aku disuruh oleh Allah untuk berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kelemah lembutanmu agar engkau meringankan azab dan memberikan kabar gembira kepada Abu Thalib bahwa dia termasuk orang yang nikmat diistirahatkannya. Itulah kata Nabi Muhammad. Sehingga dengan hadis-hadis yang ada disampaikan oleh Nabi Muhammad dan ayat-ayat Al-Quran, sehingga Abu Thalib itu termasuk orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa Abu Thalib tidak beriman? Itu juga ada juga. Ada juga yang mengatakan seperti itu, dan memang hadisnya juga ada seperti apa yang tadi sampaikan. Nah, itulah orang-orang yang terdekat dan juga orang-orang yang keluarga Nabi Muhammad. Nah, ada satu lagi, bagaimana dengan mantunya Nabi Muhammad? Kan Sayyidah Zainab itu ketika mendapatkan risalah itu sudah menikah. Sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, itu Sayyidah Zainab sudah menikah. Ada nama suaminya namanya Al-Asha ibnu Ar-Rabi. Itu suaminya Zainab. Jadi orang-orang itu memang kala itu banyak yang menikah masih sebelum balik gitu. Usia 10 tahun, 7 tahun sudah ada yang dinikahkan. Arab kan gede-gede ya. Ya kalau kita di 7 tahun dinikahin ya lain. Di kita pun budaya agak berbeda gitu. Dulu kita mungkin waktu kecil orang lulus SD itu ada yang sudah dinikahin. Ya sekarang karena sekolah juga harus 9 tahun, akhirnya lulus SMA banyak yang sudah dinikahin. Sekarang kekinian di Jakarta ini kalau orang lulus SMA sudah menikah itu hawanya gimana gitu di masyarakat. Sehingga banyak orang yang menikah itu sekarang itu usia setelah lulus kuliah. Jadi usia 28 tahun, itu 25 tahun baru menikah. Itu di Indonesia. Budaya itu begitu saling bergeser gitu, namanya budaya. Termasuk di Arab itu dulu orang yang menikah usia masih kecil, usia masih 10 tahun dinikahin itu sudah wajar. Dan salah satunya adalah Sayyidah Zainab, itu sudah dinikahin oleh Rasulullah, masih usia belasan tahun. Sehingga ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Sayyidah Zainab sudah menikah. Nama suami namanya Al-Asha ibnu Ar-Rabi. Bagaimana dengan Al-Asha ibnu Ar-Rabi? Apakah dengan Zainab menikah, kemudian Ruqayyah menikah, Ummu Kulthum beriman, Ruqayyah beriman, Fatimah beriman, Zainab sendiri beriman kepada Rasulullah, apakah Al-Asha ini termasuk yang beriman? Ternyata tidak. Mantunya Rasulullah tidak beriman. Kapan ini Al-Asha beriman? Dia beriman ketika setelah perang Badar. Jadi ceritanya begini. Memang ketika dinikahin ini Al-Asha memang akhlaknya bagus. Yang penting kan itu, akhlaknya bagus. Nikahin. Tapi ketika Nabi dakwah nggak mau beriman. Waktu itu belum turun ayat bahwa kalau suaminya non muslim, istrinya Islam, batal secara otomatis, belum turun ayat itu. Sehingga walaupun istrinya beriman, suaminya belum beriman, pernikahannya masih langgeng. Sampai terjadilah hijrah. Kemudian terjadilah perang Badar. Ketika Rasulullah hijrah, itu Sayyidah Zainab bersama suaminya masih di kota suci Mekah. Terjadi perang Badar. Perang Badar kan dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini yang namanya Al-Asha ternyata menjadi tawanan kaum muslimin. Ketika menjadi tawanan, otomatis itu kan harus ditebus. Kalau yang mau nebus silahkan, berarti selamat dia. Kalau nggak ditebus, ya udah dia tawanan terus. Ini ternyata Al-Asha itu suaminya Zainab ini, mantunya Rasulullah, menjadi tawanannya Rasulullah. Nah, ketika mau ditebus, pada bawa tuh uang dari Mekah. Ternyata ini
Al-Aswa ini suami Zainab ini ditebus oleh kalung. Jadi Zainab itu nggak punya harta banyak. Akhirnya dia punya kalung hadiah dari ibunya. Dibawa, disampaikanlah kepada orang-orang, ini suruh tebus ini dari Zainab, putrinya Rasulullah, untuk menebus Al-Aswa. Akhirnya dibawa sampai dipanggil satu-satu, siapa ini yang mau ditebus? Setelah panggil satu-satu tawanan itu, giliran Al-Aswa. Al-Aswa, siapa yang mau nebus Al-Aswa? Datanglah seorang. Ternyata membawa kalung itu orang untuk menebus Al-Aswa. Ketika Rasulullah pegang, Rasulullah yang ada malah nangis. Kenapa? Ini kalung adalah kalung istrinya dia. Yang ketika bersama Sayyidah Khadijah, itu kalung selalu dipakai oleh Siti Khadijah, tapi dihadiahkan kepada anaknya Zainab. Zainab ketika mau menebus suaminya nggak punya apa-apa, yang ada kalung, dibawa kalung itu. Dan Rasulullah melihat kalung itu yang sering dipakai oleh Sayyidah Khadijah, dan tahu bahwa itu adalah kalungnya Sayyidah Zainab, putrinya Rasulullah. Ini Al-Aswa bagaimana ini? Akhirnya ketika ditebus, Rasulullah bermusyawarah dengan yang lainnya, dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya udah, bebasin aja. Akhirnya dibebasin, dibilang kepada Al-Aswa, Al-Aswa, ini kalung yang menjadi tebusan kamu, tolong ini sampaikan lagi kepada Zainab. Tapi ingat, mulai sekarang sudah turun ayat yang mengharamkan menikah beda agama. Kamu silakan bawa kalung ini, sampaikan lagi kepada Zainab istri kamu, tapi ingat, kamu sejak hari ini sudah bukan suami istri lagi dengan putri saya. Otomatis batal. Dibawa tuh kepada Sayyidah Zainab. Dan karena sudah tidak suami istri lagi, Sayyidah Zainab akhirnya harus ke kota suci Madinah, dibawa oleh Zaid bin Harithah. Tapi sayangnya di perjalanan ada orang-orang yang mengejar, dan Sayyidah Zainab sampai tersungkur jatuh. Dan pada waktu itu Sayyidah Zainab lagi hamil. Akhirnya hamilnya keguguran. Dan ternyata Sayyidah Zainab berhasil dibawa ke Madinah, tinggal bersama Rasulullah SAW. Suaminya Al-Aswa masih belum beriman tuh, belum mau beriman. Akhirnya suatu ketika suaminya itu disuruh bawa dagangan ke negeri Syam oleh para pemimpin Quraisy. Ketika pulang, ternyata melewati kota Madinah. Pas ngelewati kota Madinah, kalau zaman sekarang kan kalau kita ngelewati negara kan itu dicek barang-barangnya. Dan ternyata Al-Aswa ini termasuk orang yang disita barangnya oleh orang-orang kampung Madinah. Rame itu. Dan ditawan itu orang-orang yang lewat itu tanpa seizin itu. Akhirnya kan ditawan, Al-Aswa teringat mantan suaminya, mantan istrinya. Akhirnya dia minta perlindungan kepada Sayyidah Zainab. Dan Sayyidah Zainab memang cinta masih ada waktu itu. Tapi ya agama sudah memisahkan. Minta perlindungan kepada Sayyidah Zainab. Rasulullah bingung lagi itu. Zainab ada lagi ulahnya. Akhirnya karena putrinya menjadi jaminan pada Al-Aswa ini, Rasulullah mau nggak mau memberikan jaminan juga kepada Al-Aswa ini. Akhirnya barang-barangnya suruh dikembalikan kepada Al-Aswa ini. Al-Aswa suruh pulang ke kota suci Mekah dan mengembalikan barang-barangnya itu kepada pemiliknya di kota suci Mekah. Dan sampai di kota suci Mekah, barang-barangnya yang dia bawa, titipan dagang itu sudah dibagikan kepada pemiliknya masing-masing. Dan sejak itulah Al-Aswa bilang, kata Al-Aswa, saya sudah kembalikan barang-barang saya. Sekarang kalian jangan menghalang-halangi saya, bahwa saya meyakini beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan akhirnya Al-Aswa telah mengembalikan barang itu, dia hijrah ke Madinah, dan di Madinah menyatakan keberimanannya kepada Rasulullah SAW. Dan sejak itu Rasulullah juga menikahkan kembali
Al-As dengan Sayyidah Zainab. Dan kemudian Sayyidah Zainab hamil dan melahirkan seorang putri namanya Umamah, cucunya Nabi Muhammad SAW. Tapi qadarullah, ternyata Sayyidah Zainab meninggal duluan sebelum Rasulullah meninggal dan dimakamkan di Baqi. Itu anaknya Rasulullah, Sayyidah Zainab, yang menikah dengan Al-Aswa, menikah sebelum kerasulan. Kiranya itu ya yang perlu kita pahami dari sejarah bagaimana Rasulullah berdakwah di kota suci Mekah. Di awal-awal Rasulullah mendapatkan wahyu, sehingga sekelumit ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Singkat saja, kalau dipreterin satu-satu nampak harus beberapa pertemuan, sehingga bab tentang wahyu ini masih ada satu alinea lagi, yaitu tentang penyimpangan kaum mutakalimin terhadap ayat suci Al-Quran. Kita tuntaskan nanti insyaallah pertemuan berikutnya. Satu pertemuan lagi bab tentang wahyu ini kiranya selesai, sehingga pertemuan berikutnya itu kita sudah membahas tentang kaidah-kaidah dalam ulumul Quran, seperti al-maki, al-muwal madani, al-asbabun nuzul, muhkam, dan lain sebagainya. Sehingga pada pertemuan ini kita cukupkan saja respon penduduk Mekah bagaimana menanggapi Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Kita akhiri dengan membaca doa.